Oke, jadi sebelum ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang metabolisme asam nukleat ya. Nah, kemarin sudah karbohidrat, kemudian lipid ya, lipid, protein, kemudian yang terakhir asam nukleat ya. Jadi ada 4 jenis metabolisme ya. Untuk difokuskan untuk ujian akhir, kalau dari Ibu sendiri, nanti Ibu cek kembali. Sebentar ya. Yang untuk biokimia itu, Oke, untuk biokimia Ibu cek kembali ya, supaya kalian juga tahu ujiannya kira-kira seperti apa. Oke, sebentar. Oke, biokimia. Oke, biokimia. Untuk biokimia belum tahu ya jenis soalnya seperti apa. Ibu sedang menunggu dari Bu Nusa. Oke. Oke, sebentar ini udah. Oke, udah. Start recording lagi. Oke, jadi untuk metabolisme asam nukleat kita fokus kepada kayak pengertian gitu ya. Sebenarnya juga ada metabolisme prosesnya, tapi kalian sudah berat ya, maksudnya untuk glikolisis udah, terus harus mengerti tentang Krebs cycle, and then another point harus mengerti tentang protein dan juga lipid ya. Jadi kalian fokus yang itu, yang metabolisme asam nukleat ini kalian perlu tahu, tapi tidak terlalu fokus untuk ujian akhir ya. Oke. Oke, jadi semua pasti tahu ya asam nukleat itu sendiri itu apa? Ya, jadi merupakan makromolekul dalam inti sel yang mengandung semua informasi untuk aktivitas maupun reproduksi sel. Ya, jadi inti utamanya itu dalam reproduksi sel dan juga memiliki segudang informasi yang bisa sel itu gunakan untuk banyak proses dalam proses metabolisme sel itu sendiri ya. Jadi inti utamanya menyimpan informasi genetik ya, terus juga berperan sebagai proses replikasi dan transkripsi. Ini perlu tahu. Oke. Kemudian fungsi nukleotida itu sendiri apa? Yang pastinya semua sel juga memiliki nukleotide ya, jadi penting untuk semua sel. Komponen kofaktor enzim apa saja yang sebenarnya diperlukan? Itu juga ada CoA ya, kofaktor A, FAD, NAD, NADP. Semua itu dalam proses metabolisme pasti ada kofaktor ini ya. Kemudian juga pembawa energi kimia, energy carriers, ada ATP, ADP, GTP sama ya, precursor sintesis DNA dan juga RNA karena dia berada di nukleotida. Oke, untuk nukleotida dia sebenarnya komponen utamanya itu sama ya, seperti DNA, RNA, pastinya ada sugar, ada base dan juga fosfat ya, basa nitrogen ya, gula dan juga fosfat. Oke,
Untuk molekul gula pada nukleotida, simple ya, sama seperti apa namanya, DNA, ribose dan sebagainya ya, RNA ribose. Nah, itu pastilah biasanya merupakan molekul gula pada RNA. Jadi gabungan RNA, DNA itu semua ada ribose. 2-deoxyribose ini biasanya untuk DNA ya. Bedanya apa? Kalau kita lihat di sini ya ada OH ya. Ribose itu dia double OH ya di apa gugusan yang kedua dan ketiga. Kalau untuk deoxyribose itu gugusan keduanya H, hanya hidrogen, yang ketiga baru OH. Jadi bedanya itu ya. Ini nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi pada genetika seperti itu. Ya, jadi untuk molekul gula pada nukleotida ini, nah ribose, deoxyribose itu adalah pada chain tengah ataupun pada rantai tengahnya, tapi purine or pyrimidine base. Nah ini ya base pada apa gugusan pertama itu akan ada purine atau pyrimidine, terus apa penutupnya ataupun tailnya itu ada fosfat seperti itu ya. Jadi bases ya, nitrogen apa bahasanya itu biasanya ada purine and pyrimidines ya, pyrimidines ya, pyrimidines sama aja. Oke, jadi ini harus diingat ada dua, ada purin sama pirimidin. Ini dua basa nitrogen yang kalian perlu ketahui ya, ada apa aja. Basa ini ada adenin, guanin itu purines ya, dia dalam bentuk purin. Untuk pirimidin dia ada thymine, cytosine dengan uracil ya. Ini perlu diingat. Purine hanya ada dua, A, G. Pirimidin ada T, C, dan U. Ya, ingatnya itu. Pakai kode-kode. Untuk pentose sugarnya, nah di chain utamanya itu ada ribose ataupun deoxyribose ya, tergantung. Nah, kemudian ribonukleotide-nya, ini kalau sudah digabungkan, ini ada adenine base, contohnya ini ya, adenine base, kemudian ada nukleoside-nya adenosin ya, dan juga nucleotides lainnya. Ini tidak perlu diingat, nggak apa-apa. Jadi yang paling utama adalah kalian mengetahui bahasanya ya, bases, purin, pirimidin, apa aja, kemudian pentose sugar-nya itu ada apa aja. Nah, untuk misalnya chemical-nya ya, bentuk apa namanya, chemical formulanya, Ibu ingin kalian kalau bisa mengingat pentose ini ya. Ribose ya, ribose dengan deoxyribose ini kalau bisa kalian hafal. Oke, ini dihafal bentuknya, posisinya. Nah, ini kalau bisa dihafal ya. Begitu juga dengan misalnya seperti ini ya. Yang ini, purin, misalnya, ya kalian tulis purin aja ataupun pirimidin, oke. Ini perlu diingat ya, pentosnya tadi ya, ribose atau deoxyribose dengan fosfat. Ini diingat ya, molekul ini perlu diingat. Kalau udah bilang perlu diingat, berarti perlu diingat, take note, oke. Nukleosida dan juga nukleotida. Bedanya apa? Nukleoside itu adalah adenosin, guanin, cytidin, ya, uridin. Untuk nucleotides itu baru dia lengkap dengan gugusan fosfatnya dan juga basanya ya. Kalau nukleosida ini hanya cukup dengan basanya saja. Kalau nukleotida itu beserta fosfatnya, istilahnya itu aja. Ya, ini nama-nama seingat yang kalian bisa ya, itu aja. Oke,
Yang paling utama adalah proses utama dalam metabolisme purin dan pirimidin itu seperti apa. Yang pertama dimulai dari nukleoprotein ya, dari nukleoprotein menjadi asam nukleat, kemudian menjadi mononukleotida, mononukleosida, dan begitu dikeluarkan purin dengan pirimidin ya, baru menjadi CO2 dan H2O dan juga asam urat. Ini paling tidak mengerti dan juga bisa menghafal, metabolisme utamanya, prosesnya itu dari apa aja. Oke, jadi blok-blok pembangun DNA. Ya, jadi sebenarnya DNA merupakan struktur yang dibangun oleh pentosa ya. Jadi struktur utamanya chain-nya adalah ribos ini. Fosfat dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk helix ganda. Ya, jadi intinya itu beberapa chain bersambung-sambung, nanti dia akan muter jadi DNA. Kenapa dia harus menjadi helix? Itu sebenarnya untuk menyingkat ataupun supaya gugusan-gugusan chain tadi itu lebih singkat ya. Maksudnya kalau misalnya kita nyimpannya itu cuma panjang gitu ya. Misalnya tali panjang gitu, disimpan gitu aja. Itu pasti kan akan untuk menyimpannya itu kan membutuhkan ruang ya. Jadi kalau misalnya dia berbelit, dia berputar, digulung-gulung gitu ya. Sama kalau kita nyimpan misalnya tali-tali kabel laptop aja harus digulung ya untuk kompres area space-nya. Nah, sama juga dengan DNA supaya dia lebih kecil, lebih kompleks, bisa lebih panjang dan sebagainya, makanya dia bergulung-gulung seperti itu. Ya, kemudian blok pembangunan DNA itu 5 carbon sugar deoxyribose yang saling dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ini ikatan fosfodiester. Ya, sehingga terbentuk dua untai ganda dengan tulang punggungnya dibentuk dari ikatan KH, ini pentosa, dan fosfat pada bagian luar helix. Nah, ini cukup dimengerti saja. Untuk metabolisme asam nukleot ada apa aja? Ada anabolisme asam nukleotide, ya. Ada juga katabolisme asam nukleat. Ya, di sini kalau yang namanya pengertian-pengertian jangan sampai lupa apa itu anabolisme itu apa, katabolisme itu apa. Harus bisa misalnya apa perbedaan anabolisme dengan katabolisme harus tahu, oke? Kalau anabolisme itu biasanya proses sintesis ya, jadi biosintesis di sini. Kalau katabolisme itu kebalikannya, jadi degradasi ya, degradasi. Oke, kalau kita lihat di sini ada asam nukleat dan derivat nukleotida, ya. Dari nukleat acid, nukleotida derivatives, ya, kemudian nucleotides dan juga precursor. Precursor itu adalah lebih kepada kofaktor dan sebagainya, ya. Nucleotides adalah patahan-patahannya ya. Jadi nucleic acid, nucleotide, derivatives itu yang udah kompleks. Terus nucleotides ini adalah patahan-patahan dari RNA dan DNA tadi. Oke, ini penting. Paling tidak kalian harus mengerti apa itu sintesis de novo dan juga salvage pathways ya. Ini cukup kalian mengerti, kalian hafal, kalian baca. Ya, jadi hampir semua organisme mampu mensintesis nukleotida dari precursor yang lebih sederhana, yaitu jalur de novo. Untuk nukleotida itu sebenarnya mirip untuk setiap organisme. Jadi de novo itu sendiri apa? Jadi intinya itu sintesis dari molekul yang sangat kecil menjadi molekul yang kompleks. Intinya itu aja ya. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi sintesis yang terjadi melalui penyusunan prekursor metabolik utama yang telah tersedia di dalam sel, misalnya asam amino,
ribosa, CO2, dan unit karbon. Nah, ini lebih kompleks untuk dimengerti, tapi inti utamanya untuk pengertian de novo itu sendiri adalah di mana sintesis yang berlaku penyusunan dari molekul yang paling kecil, molekul yang kecil ya, bukan paling kecil, molekul yang kecil menjadi molekul yang kompleks ya. Jadi intinya dari misalnya ya precursor tadi ya, dari ribosa, dari asam amino, dari unit-unit kecil ini bisa mensintesis menjadi apa namanya? Menjadi disintesis ya menjadi nukleotida ataupun dijadikan komponen yang kompleks seperti DNA ataupun RNA. Jadi dari molekul kecil-kecil dijadiin yang kompleks seperti itu. Kemudian nukleotida juga dapat disintesis dari hasil pemecahan ya. Kalau pemecahan, nah ini berarti kan dia memecahkan ya. Jadi ada dua cara untuk pembentukan asam nukleat. Yang satu adalah dari komponen kecil-kecil bergabung menjadi besar. And then salvage pathway ini adalah lebih ke recycle. Jadi dari komponen besar-besar, big chunk ya, dari komponen besar-besar didegradasi, dikecil-kecilkan dan menjadilah pirimidin, purin seperti itu. Jadi proses salvage pathway ini adalah lebih kepada katabolisme ya. Degradasi pirimidin dan purin ya. Kalau sintesis de novo ini lebih ke anabolisme asam nukleat ya. Ini ya di situ. Ini anabolisme ya. Yang ini katabolisme. Jadi diingat seperti itu aja. Oke. Ini hanya gambaran. Ini kalian nggak usah pusing, nggak usah diingat. Ibu skip. Oke. Yang pertama adalah anabolisme asam nukleat. Sebentar. Oke, biosintesis purin. Oke, kita mulai dari purin dulu ya. Jadi biosintesis purin itu, nukleosida purin terdiri dari adenos monofosfat dan GMP, guanosin monofosfat. Ini semua emang diingat aja. Nah, tapi karena Ibu mengatakan I don't want you to focus that much ya untuk metabolisme purin pirimidin, cukup mengerti sedikit-sedikit aja karena Ibu mau kalian fokus pada glikolisis, lipid dan juga sintesis protein ya. Ya, jadi ini kalian cukup harus mengetahui, oke? Mana kok nggak bisa diganti? Oke. Ya, jadi ada guanosin monofosfat, adenosin monofosfat. Ingatnya AMP dan GMP. Ya, jadi kalau AMP itu sendiri ester ya, dalam bentuk ester dari asam fosfat dan nukleosida yang disebut adenosin. Ya. Adenosin ini apa tadi? Masuk dalam apa? Purin kan? Jadi ingat lagi, purin, pirimidin itu ada apa? Kalau purin itu ada A dengan G, AG. Kalau pirimidin itu T, thymin, cytosin, urasil. T, C, U. Diingat ya. Purin itu adenosin dengan guasil ya, guasin. Kemudian untuk yang pirimidin itu ada T, C, U. Ya, diingat itu aja. Jadi kalau untuk misalnya biosintesis purin itu untuk biosintesis apa aja contohnya? Nah, itu tadi adenosin, guanosin. Oke. Jadi ini perlu diingat, ada dua. Kalau adenosin kita ingatnya AMP gitu aja. Untuk menjadikan guanosin kita ingatnya GMP, guanosin monofosfat ya. Jadi berkode ya. Cara mengingat adalah by group of words ya. Jadi kalau untuk AMP itu tersendiri itu biasanya dari gugus fosfat, gula ribos dan adenon nukleobase. Nah,
Ini gampang aja sebenarnya diingat. Karena kan tadi untuk nukleotide itu kan ada 3 ya gugusannya. Ada ribose ya, kemudian ada ribose ya tadi, misalnya yang ribose itu yang pentose tadi ya. Terus ini purin ya. Kemudian digabungkan dengan fosfat ya, fosfat tadi. Ya, jadi fosfat ini gugusan AMP itu ininya ya purinnya adalah adenin nukleobase ini. Bedanya itu. Kalau GMP itu juga sama ya. Dia gugus fosfat, terus gula pentose ribosa dan juga guanin nukleobase. Bedanya itu. Nah, ini kalian fokus ya. Ini biosintesis purin itu melibatkan apa aja. Ini perlu tahu ya. Untuk misalnya chemical reaction-nya gimana dan sebagainya, I don't want you to focus too much, tapi lebih kepada pengertian-pengertian seperti ini. Ya, jadi AMP dan GMP disintesis dari inosin monofosfat. Jadi harus ingat ya, AMP, GMP, dan juga IMP. Ini udah dikasih kata kunci untuk kalian mudah menghafal ya. Untuk biosintesis purin. Oke. Ini skip, kalian bisa lihat-lihat sendiri di internet dan sebagainya kalau ingin mengerti lebih dalam. Ya. Kemudian pembentukan IMP. Nah, ini juga penting. Bagaimana pembentukan IMP itu sendiri? Inosin monofosfat disintesis melalui jalur de novo. Oke, ini perlu tahu ya. Jadi ini disintesis melalui jalur de novo. Substratnya apa? Ribose 5-fosfat ya, ribose 5-fosfat, 5 fosfat. Enzim yang digunakan adalah PRP sintetase. Produknya adalah phosphorypose 1-pyrophosphate PRPP. Ini cukup diketahui aja, tapi Ibu lebih fokus kepada misalnya sintesis tadi itu bagaimana ya. Oke, contohnya seperti ini. 5-ribose 5-phosphate ya, ini dengan PRP sintetis dia akan menghasilkan ini IMP. Oke, ini IMP. Oke. Nah, kemudian ini ada phosphorypose ini ya, dari IMP tadi, IMP. Itu akan menjadi dengan adanya proses glutamin ya, menjadi glutamit. Ini akan menghasilkan purin tadi. Oh, enggak, sorry. Ini base-nya tadi ya. Dia nitro base-nya, tadi nitro base, baru habis itu baru jadi IMP. Oke. Ya, jadi prosesnya adalah ini satu, ribose 5-phosphate, PRP sintesis, dia menjadi phosphorypose dulu, ya. Phosphorypose dari ini dengan proses glutamin menjadi glutamate, ya, glutamate. Dan gugusan ribose-nya itu baru dia bisa menjadi IMP ini. Oke? IMP. Tapi ini tidak perlu dihafal, tapi perlu diketahui prosesnya aja. Oke, daur diawali dengan perubahan PRP menjadi IMP ya, inosonic acid IMP ya. Jadi inosin monofosfat merupakan bentuk nukleotida purin yang pertama dibentuk dalam daur ini ya. Nah, sebenarnya IMP ini juga purin, makanya Ibu tadi bilang dia menjadi purin ataupun dia menjadi bentuk purin ya. Sebenarnya dia juga termasuk dalam bentuk purin seperti itu ya. Yang pertama di dalam dibentuk. Nah, ini kalian lihat di sini sebagai bahasa adalah hypoxyxanthine. Cuman dia berbeda karena bahasanya adalah
hypoxanthine ya. Kalau kalian pernah dengar tentang xanthin, nah itu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada aspartate amin, formate, glutamin amide, formate, glycine, ya. Dia perbedaannya karena ada kandungan glycine di sini. Tapi ini enggak begitu. Ini kalian cukup mengetahui aja, oke? Nah ini 5-phosphordiribosol 1-pyrophosphate, ya, intermediate untuk baik proses de novo dan salvage pathway berasal dari ribosa 5-phosphate, ya. Ini cukup diketahui aja. I don't want to focus on that. Konversi IMP menjadi AMP dan GMP. Oke. Ini sedikit penting ya. Dari IMP dikonversi menjadi AMP dan GMP oleh jalur berbeda. Ya, ini perlu tahu kalau AMP itu biasanya dikonversi menggunakan reaksi IMP dengan asam amino, aspartat, dan fumarat. Kalau dikonversikan menjadi GMP ini dengan menggunakan asam amino glutamin dan glutamate tadi. Oke, jadi perlu tahu perbedaannya. Nah, jadi kalau misalnya tolong jelaskan biosintesis purin. Nah, kalian akan jelaskan slide yang ini ya, biosintesis purin ini yang utama ini. Ya, kemudian kalian juga paling tidak bisa memberikan penjelasan tentang pembentukan IMP ya. Kemudian bisa menjelaskan tentang perbedaan IMP dan juga IMP untuk menjadikan AMP dan GMP itu perbedaannya seperti apa ya. Ini juga fokus. Oke, kemudian de novo sintesis purin. Nah, ini baru kita masuk ke de novo sintesis purin ya. Jadi hampir semua organisme mampu mensintesis ya, intinya bisa jadi jalur de novo ataupun bisa melalui jalur-jalur lainnya. Tapi ini kita fokus dulu pada jalur de novo. Nah, ini juga penting ini, beberapa hal yang terjadi selama de novo sintesis purin, ya, sangat tergantung pada pool ribosa. Pool ribosa itu adalah maksudnya bentuk ribosanya, ya, gugusan ribosanya yang ada, yang available. Kemudian gugus amina didonor oleh glutamin dengan enzim amidotransferase, glisin dan fumarat donor ring dalam nukleotida, dan juga daur reaksi dikontrol secara allosterik dengan AMP, ADP, GMP, dan sebagainya. Oke. Oke, tadi itu biosintesis purin. Sekarang kita masuk ke biosintesis pirimidin. Oke. Sebelum kita lanjut, untuk pirimidin ada yang tidak mengertikah untuk biosintesis purin ataupun mengantuk ataupun emang blas nggak ngerti? Oke, gimana teman-teman? Bisa mengerti sedikit ya. Memang ini semua ini biochemistry itu adalah hafalan ya. Mengerti itu adalah hal berikutnya, tapi memang harus dihafalkan seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya dan sebagainya, Ibu lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke biosintesis pirimidin. Jadi purin ya, ingat kembali purin apa? Ada A dan juga G ya. Jadi adenin, guanin. Oke, sekarang pirimidin. Kalau pirimidin ada apa aja? Ada urasil, terus thymin, dan juga sitosil. Ya, good. Jadi diingatnya itu aja. Paling utama, kalau udah dapat ingat itu berarti bisa membedakan antara biosintesis purin dan juga pirimidin. Oke. Sekarang untuk nukleotida, Ibu kadang susah nyebutnya juga sih, emang agak susah. Jadi nukleotida pirimidin ya, untuk UMP, uridin monofosfat, dan juga
CTP, sitidin monofosfat, dan TMP, timidin monofosfat. Tadi semua harus ada perkataan monofosfat ya. Jadi ini UMP, CTP, dan juga TMP. Ya, prosesnya bagaimana untuk biosintesis pirimidin ini? Jadi sintesis nukleotida pirimidin dimulai dari pembentukan karbomil fosfat. Ini diingat ya, karbomil fosfat dan glutamin dan juga glutamin. Ya, utamanya di situ. Ya, jadi ini contohnya ada glutamin ditambahkan dengan ATP, ya, HCO3, water as well, ya. Kemudian dia akan menjadi karbomil fosfat. Ya, pembentukan karbomil fosfat menjadi glutamin dari glutamin. Jadi glutamin menjadi glutamat ya, dia dari situ. Terus karena dia pakai ATP, dia menghasilkan ADP dan juga gugus fosfat. Fosfat. Ya, fosfat ion. Kemudian selanjutnya karbomil fosfat ini ya akan diubah menjadi UMP, CTP dan TMP. Ya, jadi kalau jelasnya di sini adalah yang pertama adalah dari glutamin ya. Ingatnya adalah glutamin ya. Glutamin dia menjadi karbomil fosfat tadi dan juga glutamate yang utama ya. Kalau misalnya menjelaskan dari situ baru dia bisa diubah kembali jadi UMP, CTP, dan juga TMP. Oke. Utamanya inilah, paling enggak kalian mengingatnya. Oke. Kemudian di sini, kita lihat di sini, maaf ini apa namanya, sedikit blur ya untuk gambarannya. Jadi inti utamanya di sini karbomil fosfat bereaksi dengan aspartat untuk membentuk senyawa orotat ya. Jadi dari dia bergabung dengan aspartat, dia jadi orotat ya. Jadi senyawa orotat selanjutnya bergabung dengan PPRP menghasilkan orotidin monofosfat ya. Oritidin monofosfat kemudian akan menghasilkan uridin monofosfat UMP. Ya, diingat kembali karbomil fosfat tambah aspartat menjadi orotat dulu. Ya, jadi aspar, oro, PRP, orotidin monofosfat baru menjadi uridin monofosfat. Ini cara kalian bagaimana untuk mengingat kira-kira prosesnya itu bagaimana, itu tergantung kalian sendiri ya. Bisa diingat. Itu tadi untuk uridin ya. Jadi mungkin dengan lebih mudahnya, let's say kita singkat ya, jadi inisial CP tambah aspartat ya, dia menjadi orotat ya, orotat. Dari orotat dengan ada bantuan PPRP ya, dia akan menjadi orotidin monofosfat ya. Dari situ baru bisa berlanjut menghasilkan UMP ya dengan membuang CO2. Nah, ini semua harus ingat-ingat aja sih ya. Ini hafalan. Untuk UMP seperti itu prosesnya. Kemudian untuk CTP, paling tidak kalian bisa membedakan proses jadi CTP itu seperti apa, UMP itu seperti apa, kemudian satu lagi ada TMP seperti apa ya. Jadi sekarang kita masuk ke CTP ya. Ini CTP. Jadi UMP tadi diubah terlebih dahulu menjadi UTP dan kemudian direaksikan
dengan glutamin ya, hingga menghasilkan CTP dan glutamin. Nah, ini berarti dia sambung ya ceritanya. Jadi dari tadi UMP tadi, sekarang dia ditambah dengan energi lagi, dia menghasilkan UDP ya, dari UDP tadi ADP, dari UDP ATP ini baru akan menghasilkan UTP dan juga ATP ya. Ini di sini. Dengan glutamin hingga menghasilkan CTP dan glutamin. Ini belum lagi ya. Belum lagi prosesnya, ini sama, kurang lebih sama. Oke, bentar. UMP ya, terlebih dahulu dari UMP diubah menjadi UTP dan kemudian direaksikan dengan glutamin hingga menghasilkan CTP dan glutamin ya. Oke, singkatnya cara mengingat. Oke, sebentar. Oke, UMP ya, UMP dia jadi UTP dulu. Kemudian reaksi glutamin ya, glutamin. Allah, sorry, nulis di laptop. Glutamin ya, dia baru menjadi CTP plus glutamin, sorry. Pokoknya intinya gitu ya. Oke, UMP, UTP, glutamin menjadi CTP, glutamate. Ingatnya itu aja. Yang ini akan bingung ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada UMP tadi ya. UMP dia dengan adanya bantuan ATP dan air yang menjadi ADP dengan fosfat. Ini glutamin menjadi glutamate ya. Dan hasil akhirnya adalah cytidine trifosfate ya, CTP. Oke, di sini ngerti ya, ingat ya. Oke, kemudian kita masuk ke TMP. TMP dilakukan oleh enzim thymidylate synthesis. Nah, ini memang panjang nih prosesnya. Oke. Ini thymidylate synthase bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kalian ingat bahasa Indonesianya, timidilate sintetase. Ini semua emang harus kalian buat sendiri ya. Catat sendiri proses utamanya paling tidak ya. Paling tidak mengerti proses utamanya. Untuk masalah chemical reaction-nya, it's okay. Never mind about it. Ya, karena nggak ada orang yang ingat pun sebenarnya. Tapi kita sebagai saintis muda, ya, calon-calon saintis perlulah tahu setidaknya. Oke, karena nanti kalian kalau mau mempelajari lebih detail lagi, kalian harus mengerti setiap proses ataupun setiap bentuk-bentuk chemicalnya ini. Oke, nah. Pembentukan TMP dilakukan oleh enzim ini ya, timidilate sintetase, sehingga UMP terkonversi menjadi TMP. Nah, ini tuh sebenarnya UMP ya. Dia ini ada D di depan, ini adalah posisi aja ya. Istilah D itu maksudnya bermaksud dextro position ya. Ini makanya ada D di sini. Jadi abaikan aja D-nya itu, jadi anggap aja UMP, dari UMP melalui thymidylate synthesis menjadi menjadi TMP gitu aja. Oke. Oke, next. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Oke, ini kenapa my screen Oke. Ini perlu diingat ya, hal-hal penting sintesis de novo pirimidin ya. Jadi cincin pirimidin disintesis terpisah dari
molekular ribosanya. Daur pirimidin de novo tidak bercabang, produk akhir dari daur ulang OMP mungkin merupakan bahan dari CMP. Reaksi pertama, pembentukan karbomil asparte dari ASP dan karbomil P, titik regulasi yang penting, ini sekedar tahu aja, ya, ini hanya hal-hal penting aja. Tapi yang tadi proses ini sebenarnya lebih mudah diingat sih, yang biosintesis pirimidin, begitu juga dengan proses pembentukan biosintesis purine. Oke, paling tidak tahu. Nah, untuk metabolisme untuk yang purine dengan pirimidin, tolong fokuskan pada metabolisme biosintesis purine dan pirimidin aja. Oke. Nah, yang untuk katabolisme kita secukup tahu aja, tapi I'm not going to put it too much ya, ataupun nggak begitu fokus untuk exam seperti itu. Tapi perlu tahu, oke? Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya, ada yang bingung dan sebagainya, atau masih blur, nggak ngerti sama sekali? Itu Ibu maklumi ya. Biasa untuk biochemistry itu banyak yang nggak dong, bingung dan sebagainya. Tapi it's okay. Intinya kunci utama biochemistry ini, biokimia ini adalah kalian harus bisa menghafal sendiri. Mau dijelaskan kayak gimana pun, biasanya akan agak lost ketika kelas ya. Jadi mungkin dapat sih waktu kelas, tapi nanti pulang mesti lupa lagi. Jadi kunci utama untuk berhasil dalam biokimia adalah membuat catatan sendiri, menghafal sendiri, membuat proses itu lebih dimengerti sendiri ya. Karena Ibu dulu juga itu. Kalau dijelaskan di kelas walaupun sebenarnya ngerti, oh gitu. Pulang itu nggak inget ya. Itu hal biasa. Jadi kalian harus ekstra ya, ekstra dalam tanda kutip maksudnya harus memberikan ekstra perhatian dengan cara menghafal sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke degradasi nukleotida. Tadi itu biosintesis, which is anabolisme. Anabolisme ya. Sekarang katabolisme berarti kebalikannya, kita hancurkan ya, kita degradasi nukleotida tadi. Ya, jadi di usus halus ya, ini khususnya di usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester ya. Jadi ikatan antara gugusan fosfat ribos itu pasti ikatannya adalah fosfodiester ya, oleh endonukleus pankreas ya. Ini hubungannya ada dengan pankreas, oligonukleotida. Ini perlu diketahui ya. Jadi kalau misalnya jelaskan degradasi nukleotida itu seperti apa. Nah ini, this page is very important ya. Jadi harus tahu di mana berlakunya ya. Berlakunya adalah di usus halus ya, dengan cara memutus ikatan fosfodiester oleh apa? Oleh pankreas ya, oleh endonuklease dan menghasilkan jadi apa? Oligonukleotida. Nah, ini komponen utama yang paling perlu diingat. Kemudian dipecah lebih lanjut dengan fosfodiesterase ya, fosfodiesterase enzim exonukleus non-spesifik menjadi monofosfat. Ya, dipecah lebih lanjut lagi dan menggunakan fosfomonoesterase, dikenal sebagai nukleotidase, dan menghasilkan nukleosida dan ortofosfat. Ya, jadi dari nukleotidase menjadi nukleosida ortofosfat. Ya, ini perlu kalian hafal sendiri. Kemudian nukleosida fosforilase ya, menghasilkan basa dan ribose 1-phosphate. Ya, dari ini. Dari nukleosida ini. Ya. Jadi tadi kan kalian belajar, coba kita turn back yang ini. Mana tadi perpecahan 2 itu? Ke paling depan. Nah,
Oke. Ini nukleosida, nukleotida. Ingat ya, kalau nukleosida itu berarti apa aja? Dia ada 5 pentose ribose-nya itu dan juga gugusan basanya. Ya, ini nukleosida. Jadi tadi ditambah dengan enzim nukleosida tadi, dia pecah ini jadi 2. Oke, kita back kembali ke sini tadi. Oke, ini nukleosida fosforilase ini akan memecahkan tadi nukleosida tadi menjadi basa dan ribose 1-phosphate. Ya, akan memecahkan. Karena tadi ada ribose-nya juga, ada ribose-nya sendiri, basanya akan terpecah. Nah, ortofosfat itu ya gugusan fosfatnya itu sudah terpisah pada proses fosfomonoesteris ini. Oke? Di sini mengerti? Bingungnya di mana? Ada yang bingung nggak? Atau pada tidur, ngantuk? Oke, nanti kalian coba pelajari lagi sendiri ya. When you do yourself, you will understand more. Oke? Jika basa atau nukleosida tidak digunakan kembali untuk salvage pathways, ya, basa akan lebih lanjut didegradasi. Nah, dari tadi yang tadi. Oke, ini kan ada basa, ribose, 1-phosphate, ini lanjutannya di sini. Jadi kalau misalnya basanya ini atau nukleosida itu tidak digunakan, ya maka basa akan lanjut didegradasi. Jadi basa itu apa aja? Ya, basa itu ada purin, ada pirimidin tadi. Nah, kalau misalnya nggak dipakai, tidak menghasilkan purin dengan pirimidin ini, maka dia akan ya didegradasi lagi. Intinya itu. Nah, dari basa itu untuk menjadi purin dengan pirimidin itu melalui salvage pathway ini. Ya. Jadi harus diingat dari sini. Ya. Oke, kita bayangkan sambil bayangkan masuk usus halus, terus ikatan fosfodiester nukleotida itu terpecah ya. Ikatannya apa? Fosfodiester. Kemudian proses di pankreas menggunakan endonukleas menjadi oligonukleotida. Dari situ dipecahkan menggunakan fosfodiesterase ya menjadi monofosfat. Dari monofosfat ini degradasi lagi menggunakan monoesterase ya, kemudian menjadi nukleotidase. Ini sebenarnya monofosfat ini ya nukleotidase tadi dipecah menggunakan fosfomonoesterase menjadi nukleosida dan ortofosfat. Ini paling enggak ini harus mengerti. Jadi 2. Jadi 2 ini dikasih lagi nukleosida fosforilase menghasilkan basa dan ribose 1-phosphate. Nah, dari basa tadi ya melalui salvage pathway dia baru menjadi purin dengan pirimidin ya. Jadi ini proses degradation ya, dari proses degradation. Jadi katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida itu terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein. Ya, nukleoprotein itu apa? Misalnya ditanya nukleoprotein itu apa ya ini? Ya, penjelasannya ada di sini. Kemudian nukleoprotein dalam pencernaan akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu asam nukleat dan protein. Ya, jadi asam nukleat dan protein selanjutnya terpisah ke jalur metabolisme masing-masing. Asam nukleat yang tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida dipecah sehingga menghasilkan nukleotida. Ya. Jadi lebih kepada jaringan makanan sebenarnya. Kalian makan, dianjurkan menjadi asam nukleat dan protein. Intinya untuk katabolisme asam nukleat itu. Ya.
Nah, katabolisme nukleotida ini menjadi nukleosida. Ya, nukleosida merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nah, tadi perlu diingat ya, tanpa gugus fosfat. Ya, jadi gugus apa aja yang ada tadi? Basa dan ribose. Ya, 5 ribose tadi. Karena dia tidak ada gugus fosfat. Ingat kan? Kalian ingat aja bentuk pentose ya. Bentuk pentosa ya, yang ini dengan misalnya kita anggap biasanya dia bentuknya apa? Ini fosfat ya, ini fosfat. Fosfat ini nggak ada, dia pecah. Yang ini adalah satu lagi, ini adalah nukleosida ya. Ini nukleosida. Jadi tanpa gugusan fosfat, dia ada basa dan ribose. Ya, jadi sehingga nukleosida ini tersusun dari gula ribose dan basa nitrogen. Ya, ini perlu diingat. Ya, jadi kalau misalnya ditanya nukleosida, jelaskan tentang nukleosida ataupun apa itu nukleosida. Jadi tahu ya. Jadi tahapan penguraian nukleotida menjadi nukleosida adalah dalam usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester. Ini sama seperti tadi ya. Ini perlu diingat. Oke. Kemudian degradasi purin menjadi asam urat. Oke, kalau kalian tahu tentang penyakit asam urat itu berarti adalah kebanyakan purin. Penghasilan apa? Degradasi purinnya terlebih banyak. Oke. Jadi nukleosida purin yang dihasilkan dari degradasi nukleotida akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan asam urat yang selanjutnya diekskresikan dalam urin. Ya, makanya kalau misalnya mau ngetes ada asam urat atau apa, biasanya testingnya menggunakan cairan kencing ya ataupun urin. Kemudian proses pembentukan asam urat dapat melalui dua jalur ya, ada dua jalur ya. Jadi tahap pertama, tahap penguraian nukleosida purin menjadi asam urat. Yang kedua adalah tahap dimulai dari guanosin ya. Jadi bukan hanya dari purin. Purin kan ada dua ya, ada adenosin dengan guanosin. Jadi ini fokus utamanya kalau penguraian nukleosida purin itu bisa langsung jadi asam urat juga ya. Kalau yang ini adalah dari proses diaminasi adenosin ya. Kalau yang guanosin ini diubah jadi guanin ya, dari guanosin menjadi guanin dan diaminasikan menjadi xantin ya. Ini perlu tahu, oke? Oke, kalau yang pertama ini penguraian nukleosida purin menjadi asam urat itu dimulai dengan proses diaminasi adenosin ya. Kalau adenosin diaminasi adenosin menjadi inosin. Kemudian membelah membentuk hipoxantin ya. Kalau adenosin itu pasangannya hipo, kalau guanosin itu langsung jadi xantin ya. Nggak ada hipo. Hipoxantin dioksidasi menjadi xantin, ya walaupun nanti akan jadi xantin juga karena xantin adalah komponen utama asam urat ya. Jadi hipoxantin dioksidasi menjadi xantin dan selanjutnya xantin diubah menjadi asam urat ya. Sama di sini dioksidasi menjadi asam urat. Oke, bedanya misalnya ditanya ini ya, misalnya perbedaan proses nukleosida purin menjadi asam urat itu bagaimana? Proses pembentukan asam urat itu bagaimana? Ada dua jalur, ini bisa dijelaskan. Oke? Oke. Oke. Nih, kalau lihat di sini ya, ada adenosin. Kita lihat sini, adenosin ya, menjadi inosin, hypoxantin, baru dia jadi xantin tadi, xantin dioksidase jadi uric acid tadi, ya, asam urat. Oke. Guanin diaminase, guanin, guaninos jadi guanin,
xanthin, baru uric acid. Ini prosesnya ya, kurang lebih mengerti ya. Oke, kemudian degradasi purin. Ini kurang lebih degradasi purin itu seperti ini ya. Sama tadi. Oke, ini untuk pada vertebrata ya, burung, reptil, binatang di air itu bisa menjadi urea, asam urat, amonia. Ya, jadi uritelik, urikotelik, dan amonotelik ini sekedar kalian tahu aja. Oke. Oke, tadi adalah degradasi purin ya, purin menjadi asam urat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke degradasi pirimidin. Oke. Tadi kalau purin adenosin dengan guanin ya, guanosin. Sekarang adalah degradasi pirimidin, berarti involve thymine, cytidin ya, cytidin dan juga uridin sama aja. Oke, prosesnya yang pertama adalah konversi sitidin menjadi uridin oleh enzim sitidin diaminase. Ya, ini perlu diketahui. Ya, I'm not going to focus ini untuk exam, tapi kalian perlu tahu. Ya, kemudian fosforilasi dioksitimidin menjadi timin dan deoksiribose 1-phosphate. Jadi yang pertama adalah dari C menjadi U menjadi T dan deoksiribose 1-phosphate. Itu aja yang kalian perlu ketahui. Enzimnya ada apa aja? Yang pertama adalah sitidin diaminase. Ingat ya diaminase aja, cuman ditambah perkataan sitidin tadi ya. Kemudian yang kedua adalah dari uridin tadi kita ubah ya menjadi timin dan deoksiribose 1-phosphate ya. Ini fosforilasi. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Jadi untuk sitidin menjadi uridin itu sendiri ya, menggunakan enzim sitidin diaminase. Ingatnya diaminasenya cuma tambah dari apa menjadi apa, tambah depannya. Kemudian fosforilase dioksitidimin itu dari dioksitimidin ya. Di fosforilase pirimidin fosforilase menjadi timin dan deoksiribose 1-phosphate. Jadi kalau misalnya timin ini bergabung dengan deoksi 1-phosphate tadi, oke, right, ini, oke. Jadi timin ini adalah gugus basa sendiri. Ini adalah gabungan antara ribose tadi ya, ribose dan juga fosfat ya. Makanya kalau ini dia bergabung, ini menjadi dioksitimidin. Kenapa dia ada perkataan dioksi? Dioksi ini karena dia bagian dari DNA ya. Dia tidak menggunakan ribose tapi deoksiribose ya. Jadi ini deoksiribose ya. Kalau deoksiribose itu apa? Dia dari gabungan-gabungannya adalah untuk membentuk DNA ya. Kalau ribose itu RNA ya. Bedanya itu. Deoksi ya, thymidin ya. Kalau dia sudah jadi satu gugus, tiga gugusan itu bergabung, maka namanya deoksithymidin. Kalau dia udah memecah, dia jadi thymin sendiri, bahasanya itu thymin. Terus gugus pentosnya itu sendiri deoksiribose and then phosphate. Nah, satu ini adalah posisinya aja ya, posisi di mana fosfatnya itu berada. Dan enzim untuk fosforilasinya adalah pirimidin fosforilase. Oke, gitu aja mengingatnya. Ya, jadi untuk degradasi pirimidin apa aja prosesnya? Ada konversi sitidin menjadi uridin ya. Ini sitidin menjadi uridin menggunakan sitidin diaminase. Yang satunya adalah fosforilase, fosforilasi dioksitimidin ya. Nah, ini sitidin ini adalah gabungan juga ya
deoksiribos, ya bisa juga ribos ataupun deoksiribos. Sebenarnya deoksiribos ya. Nah ini adalah gugusannya sendiri ya. Ini juga gugusannya sendiri. Oke. Bedanya sitidin dengan uridin adalah pada ininya. NH2O. Oh, oke, itu aja. Oke. Katabolisme dan salvage. Salvage penyelamatan ataupun daur ulang ya. Jadi perkataan salvage adalah lebih kepada recycling ya. Salvage daur ulang penyelamatan. Purin nukleotida ya. Jadi proses terbaliknya. Tadi kan biosintesis, sekarang adalah proses daur ulangnya ataupun degradasi kembalinya. Ya, jadi pemecahan asam nukleat menjadi polinukleotida yang selanjutnya dipecah-pecah menjadi nukleotida. Ya, nukleotida dipecah menjadi nuklosida, nuklosida dipecah menghasilkan basa, purin dan pirimidin. Ini sama tadi ya, degradasi pada purin tadi. Ya, perlu diingat yang tadi. Kemudian basa purin, pirimidin akan mengalami degradasi atau kembali diubah menjadi nukleotida menjadi salvage pathways ya. Ini perlu diingat aja maksud salvage pathways ini apa? Jadi sintesis dengan menggunakan basa nukleotida bebas yang terbentuk dari sisa-sisa pemecahan asam nukleat ya. Ya, misalnya pecahan RNA intrasel yang telah terdegradasi. Ini contoh ya. Misalnya memberikan contohnya apa itu. Nah, katabolisme untuk purin nukleotida tadi kan udah dijelaskan di sini ya. Kita kembali lagi. Nih. Katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida ini ya. Di sini udah dijelaskan ya proses-prosesnya. Nah, ini degradasi nukleotida ini perlu diingat ya. Ini diingat ya. Prosesnya menggunakan apa aja, enzimnya apa aja, tolong dicatat sendiri, buat catatan sendiri untuk mengingat. Oke. Alright. Salvage pathways ya. Jadi dari nucleates ini menjadi polynukleates 5' nucleotides ya, nucleosides, kemudian menjadi ribose phosphate, dia menjadi purin and pyrimidine. Ini sekedar perlu tahu ya. Kalau mau mengingat ini agak complicated, susah, Ibu mengerti, so it's okay. Kita perlu mempelajarinya ya, tapi bukan berarti terus nggak belajar, tapi tetap harus dipelajari ya. Oke, tadi itu proses-proses biosintesis dan juga degradasi. Sekarang masuk ke sedikit tentang penyakitnya ya, penyakit-penyakit yang dihasilkan akibat metabolisme yang gagal seperti itu. Jadi ada penyakit herediter. Herediter adalah penyakit bawaan ya. Jadi keturunan. Yang pertama ada hyperuricemia dengan Lesch-Nyhan syndrome. Oke. Nah, hiperurikemia ini ya meningkatnya asam urat dalam darah ya. Ini istilahnya untuk asam urat, orang yang sakit asam urat seperti itu ya. Jadi sebenarnya gout terjadi apabila sodium urat mengendap membentuk kristal dalam cairan sinovial dari persendian, inflamasi dan artritis. Ya, makanya biasanya asam urat itu sakitnya pada persendian lutut karena ada beberapa senyawa-senyawa ya, ada sodium urat dan sebagainya itu membentuk kristal ataupun cairan-cairan pada lutut ini bukannya pelumas dan sebagainya, dia malah agak mengeras gitu, dia jadi kristal-kristal ya. Akibat purin ya, purin yang berlebihan karena enzim salvage HGPRT, hiposantin guanin fosforibosyl transferase
Okay, don't blame the scientists for making this complex word. Ya, jadi intinya itu. Jadi karena enzim purinnya banyak, tapi enzimnya kurang. Ya, jadi produksi purinnya itu lebih banyak daripada produksi enzimnya. Enzimnya itu tidak bisa mencukupi untuk memproses purin tadi untuk didegradasi, seperti itu intinya. Ya, kenapa namanya panjang ini? Karena mungkin namanya ada kaitannya dengan hypoxantin, guanin, fosforibosilasi transferase, ya intinya begitu. Ya, kemudian Lesch-Nyhan syndrome ini akibat kehilangan fungsi. Kalau ini cuma masalah kekurangan ya. Kalau Lesch-Nyhan syndrome ini dia fokusnya lebih kepada gagal fungsi pada gen HGPRT ya. Kelainan ini diturunkan melalui sex-linked ataupun keturunan ya, cross sex-linked ya. Gen HGPRT terdapat dalam kromosom X ya. Ini jadi kalau misalnya punya anak dan sebagainya, ini kalian harus tahu hal-hal seperti ini ya. Jadi kromosom X ya. Jadi salah satu orang tuanya itu bisa jadi carrier. Jadi anaknya ketika kebetulan dari penggabungan kromosom, kok jadi kromosom ini ada problematik dengan gen HGPRT-nya seperti itu. Kemudian penderita dengan kelainan ini selain gejala gejala GOUT ini yang parah juga memperlihatkan malfungsi dari sistem syaraf, mental retardasi, dan face-like spasticity. Ya, jadi penderita yang severe terjadi self mutilation, kematian terjadi sebelum penderita mencapai usia 20 tahun. Ya, this is the more severe case ya. Makanya biasanya sebelum nikah itu kadang ada cek kesehatan dan sebagainya itu untuk menghindari this kind of kejadian ya, karena ada carrier, misalnya kamu carrier apa gen-gen tertentu gitu ya, dan kemudian di match dengan orang pasangan ya. Ternyata kalau di match kan ini berbahaya, jadi kadang tergantung saran dokter dan sebagainya. Okay, tapi this is quite rare, sedikit, jadi it's not easy to get one, seperti itu. Ini cukup kalian ketahui aja sih, misalnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolisme nuklear itu apa aja. Jadi ada hyperuricemia dan sebagainya. Ini kalau misalnya ada pilihan ganda, yes, it may come out. Tapi I'm not sure yet. Kalau misalnya itu nanti ada pilihan singkat ataupun essay ya. Jadi tergantung dengan soalnya apa. Cuman untuk biokimia ini, biokimia Ibu akan prefer kepada essay ya. Jadi kalian harus menjelaskan, menerangkan. Oke, penjelasan. Kemudian ada apa lagi? Ada severe combined immunodeficiency disease ya, SCID. Ya, disebabkan karena enzim adenosin deaminase ini adalah kurang ataupun tiada, kurang atau tiada, seperti itu ya. Jadi enzim ini mengkatalise perubahan adenosin menjadi inosin sehingga secara selektif menyebabkan rusaknya B dan T limfosit. Ini lebih bahaya ya, karena dia akan mempengaruhi sistem imun. Okay. Kadang ini juga agak dilibatkan dengan HIV, if I'm not mistaken ya. Jadi ada hubungannya dengan immune system. Jadi ini juga bisa dikaitkan dengan HIV. But we need to check out on that. Ya. Tapi intinya untuk SCID ini adalah karena enzim ini mengkatalise perubahan adenosin menjadi inosin. Ya, jadi seharusnya ada adenosin tapi dia mengubahnya menjadi inosin, terlalu banyak mengubah menjadi inosin. Sorry. Kemudian satu lagi penyakit von Gierkes.
ya. Akibat enzim glukosa 6-fosfat, ya ini ada kaitannya dengan glukolosis ya, enzim pada glukosa 6-fosfat tadi akan masuk ke jalur HMP shunt dan menghasilkan ribose 5-phosphate sehingga meningkatkan pembentukan PRPP. Ini akan menyebabkan meningkatnya pembentukan purin dan hasil katabolismenya ya. Jadi intinya semua pathway metabolisme itu harus berada di jalan yang benar ya, jalan yang tepat, tempat yang tepat. Kalau ada perubahan, ada sedikit perubahan, kekurangan, pertambahan dan sebagainya, itu akan menghancurkan sistem metabolisme tubuh dan bisa mengakibatkan hal-hal yang berbahaya, bisa severe, bisa ya macam-macam lainnya ya. Jadi intinya semua proses yang kompleks di dalam tubuh itu memang Allah sudah aturkan untuk kita ya. Jadi kalau ada aja kecacatan itu juga akan merusak. Sama dengan mesin, misalnya mesin yang kompleks gitu ya. Satu aja skrupnya hilang, rusak deh dalamnya, kan? Sama seperti itu. Ataupun proses mesinnya itu yang menghasilkan produk dan sebagainya itu akan gagal ya. Jadi sama juga dengan kita, kalau ada yang kurang sedikit dari kita itu maka kita mau berpikir jadi nggak jadi, berpikir jadi nggak bisa dan sebagainya. Jadi you have to take care of yourself rather first before taking care of others ya. Intinya begitu. Jadi kita biar tahu. Jadi metabolism itu sangat penting dan kita harus aware ya, misalnya kita ini kekurangan apa ya, jadi dari jenis makan dan sebagainya itu harus menepati keperluan tubuh kita. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan dan sebagainya. Oke, itu saja. Oke, itu saja untuk hari ini. Belum jam 10 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau masih dari glikolisis sampai sekarang nggak ingat sama sekali ataupun gimana gitu? Oke, ada yang mengerti? Apa maksudnya? Ada yang masih bingung dan sebagainya ataupun apa ya? Atau mungkin ada sesuatu yang misalnya kalian udah belajar, Bu, yang bagian ini saya tidak mengerti, bisa minta tolong diajarkan kembali atau apa, kalian bisa langsung tanya Ibu secara WA ataupun email atau apa ya. Ya, kalau misalnya kalian waktu belajar, menghafal dan sebagainya itu ada yang stuck, agak bingung, bisa tanya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum we end our last class for biochemistry ini, biokimia ini? Ibu izin bertanya, untuk Ya. kelompoknya itu kan di biokimia belum ada kelompoknya, lalu bikin kelompoknya. Ya. Yang tugas kelompok itu kan tadi mungkin ada yang baru masuk dan sebagainya ya tadi, ataupun ada yang keluar masuk dan sebagainya. Nah, tadi Ibu pertama tadi sebelum mengajar itu menanyakan karena kan kita memang belum ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok yang terakhir itu sebenarnya adalah mini studi kasus ya. Jadi dari jurnal yang kalian pilih ya, kalau bisa 5 tahun terakhir ya, kalau misalnya nih Bu, saya emang nggak ketemu, oke. Ibu beri keringanan 10 tahun terakhir ya, tapi kalau bisa 5 tahun terakhir itu lebih baik. Nah, dari mini studi kasus ini tugas kelompoknya itu 4 sampai 5 orang, atau mungkin sebelum ini kalian udah ada kelompok sendiri. Ibu terserah, kalian mau kelompoknya berapa orang, terserah. Yang penting harus ada kelompok, tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak, ya, jumlah kelompoknya. Jadi Ibu berikan bebas kalian menentukan seperti apa. Yang kedua, Ibu mau tahu apakah kalian tugas kelompoknya ini mau dijadikan makalah, ataupun PPT, ataupun video. Mungkin bisa langsung dibahas sekarang.
Kalian mau apa? Mau makalah kah? Ataupun mau buat PPT kah? PPT direkam ataupun video. Jadi ibu terpulang ke kalian, maksudnya memulangkan keputusan itu ke kalian, apakah mau makalah aja, mau PPT aja, ataupun video aja. Karena memang ini waktunya sudah mendekati ujian ya, jadi ibu sebenarnya nggak mau merepotkan kalian dengan beban tugas. Tapi karena memang kita kalau tugas kelompok belum ada ya, jadi ibu memberikan kesempatan pada pertemuan 14 ini sebenarnya untuk dijadikan tugas kelompok, seperti itu. Nah, kira-kira kalian mau buat apa? Yang lebih gampangnya apa? Tapi kalau ibu kira-kira kayaknya makalah lebih gampang ya, karena nggak harus rekam, nggak harus membuat video seperti itu. Kalau makalah oke nggak? Gimana? Kalau saya oke Bu, tapi tadi itu udah ada voting di kelas tapi nggak efektif soalnya cuma 13 orang yang respon. Jadi mungkin voting live di Zoom aja gitu Bu. Oke, kalau tidak ada yang menidakkan ya di sini ya di kelas ini, ibu bilang kalau misalnya kalian buat makalah oke. Kalau tidak ada yang bilang nggak mau Bu, oke berarti kita proceed ataupun kita lanjutkan dengan makalah aja. Gimana? Oke ya? Setuju? Baik Ibu. Yang lain setuju? Kalau tidak bersuara, Ibu anggap setuju ya? Setuju, Ibu. Oke, makalah aja ya. Makalah, kalian makalah. Oke, karena ini tugas kelompok, makalahnya Ibu beri... oke. Oke, untuk makalah spasi 1,5 ya, spasinya 1,5 5 halaman. Ya, 5 halaman tidak termasuk dengan judul dan juga daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka nggak usah banyak-banyak, yang penting acuan utamanya ada 1-3 jurnal. Oke? Mohon maaf Ibu, itu 5 halaman itu minimal atau maksimalnya? Minimal dan maksimal. Harus 5 gitu Bu. Harus 5 aja, biar nggak lain-lain. Oke? Oh, iya. Semua oke? Itu anggota kelompoknya maksimal berapa ya? Maksimal 5. Ya, baik Ibu. Oke, maksimal 5. Jadi biar rata satu orang satu kertas. Oke? Jadi minimal maksimal 5. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, cukup 5 dengan spasi 1,5. Jadi nggak berat. Ya, oke. Untuk makalah itu aja. Tugas kelompok itu ya. Untuk kapan dikumpulkannya tanggal 15 Juli oke nggak? Lama loh itu. 15 Juli. Lama nggak tuh? 15 Juli oke ya? Teman-teman semua, tanggal 15 Juli oke? 15 atau 16? Yang penting kalian mengumpulkan loh, ya. 16, Bu. Oke, 16. Oke, Ibu ganti ke 16 ya. Jadi, oke, diulang kembali. Jadi tugasnya adalah membuat makalah ya. Membuat makalah berdasarkan studi jurnal ya, dari jurnal acuan tentang peranan biokimia dalam bioteknologi. Oke. Kemudian kalian harus menulis makalah ini dalam minimal maksimal ya, pokoknya harus 5 halaman spasi 1,5 ya, dengan kelompok maksimal 5 orang, bebas memilihnya terserah kalian. Oke, dan dikumpulkan pada tanggal 16 Juli jam 12 malam. Seperti itu. Tapi kalau di lensa itu nggak bisa jam 12 malam, jadi dia biasanya 23.55 atau 59 seperti itu. Ya, jadi pastikan paling tidak 10 menit sebelum jam 12 malam harus dikumpulkan. Oke, setuju ya semuanya ya. Jadi itu saja dari Ibu untuk hari ini. Ya. Untuk masalah kan memang ada topik enzim dengan kromosom itu, kalian cukup baca aja ya, baca dari yang ada di lensa itu aja, karena sebenarnya
Supposedly untuk biochemistry itu bukan topik itu, tapi malah enzim enzimnya bukan enzim ya, tapi lebih kepada pelajaran kinetiknya ya. Tapi itu akan berat sekali buat kalian dan memang kemarin itu dari RPS-nya sendiri itu nggak ada tentang kinetik banget ya. Jadi Ibu tidak masukkan. Jadi kalau misalnya ada keluar soal enzim itu karena kalian juga ngambil enzimologi ya sebelum ini ya, pokoknya sama juga dari SEM ini. Jadi kira-kira yang kalian belajar dari enzim itu kurang lebih sama. Oke. Kemudian untuk yang gen kromosom itu, Ibu mau kalian paling enggak itu kan ada materinya di dalam lensa itu belajar tentang kromosom, utamakan tentang kromosom aja. Kromosom itu kayak gimana ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kromosom itu still the same, supposed to be in genetika ya. Jadi Ibu tidak akan fokus tentang kromosom ya. Paling enggak kalian bisa menjelaskan tentang protein itu seperti apa dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah lebih kepada metabolisme. Jadi Ibu mau kalian fokus pada metabolisme. Oke? Itu aja dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih sudah masuk ke kelas biokimia selama ini ya. Semoga Ibu doakan semoga semua sukses dalam ujian akhirnya ya, UASnya ya. Semoga kalian sukses, semua nilainya bagus-bagus ya. Dan pastikan apa yang Ibu katakan ini fokus-fokusnya itu kalian benar-benar fokuskan ya. Dan walaupun misalnya kalian oke, aku baca aja lah, maksudnya ngapalin yang metabolisme itu baca-baca aja lah. But to let you know, ya, maksudnya seharusnya kalian ada kesadaran sendiri, ya, maksudnya harus sadar sendiri bahwa yang namanya metabolisme itu kalian harus menulis sendiri, menggambarkan sendiri, membuat catatan sendiri, ya. Karena itu part dari konteks belajar kalian. Jadi kalian harus bisa membuat gambaran sendiri. Ya walaupun ada di slide, tinggal kalian oret-oret lagi, tapi Ibu sarankan untuk kalian gambar sendiri, tulis sendiri supaya lebih mengerti ya. Karena ini udah di jenjang universitas, jadi Ibu bisa membantu, tapi untuk kalian memahami itu lebih kepada self reading, self-study, ya. Jadi supaya kalian itu lebih mandiri ke depannya. Karena nanti untuk master, PhD, no one will teach you, even your supervisor sometimes don't know what you are doing, ya. Jadi intinya adalah kita sendiri harus proaktif, ya. Karena ini udah di jenjang universitas. Oke, jadi selama biokimia ini kurang lebihnya misalnya dari Ibu sendiri, Ibu mohon maaf ya kalau ada kurang lebihnya. Kalau misalnya ada yang masih belum mengerti apa bisa ditanyakan langsung ke Ibu. I will help you in studying, no worries ya. Jadi cukup untuk itu saja hari ini karena mau kelas berikutnya ya. Jadi wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.